Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang masalah cuci mobil dibahas di channel YouTube Emos Jakarta. Kali ini malam spesial. Nah, ini syuting malam sebenarnya ini. Malam spesial, ada bintang tamu. Bintang tamu kita dari Car Wash lah ya. Ini teman-teman kita, ya. Teman-teman Pak Firun juga dari BSD ya Mas ya? Iya. BSD. Ini sebenarnya pemain lama semua, pemain Car Wash lama semua. Jadi nggak asing lagi sebenarnya kita semua yang ada di Jakarta dari mulai tahun 2007 ya Mas ya? Iya. Oh, senior aku berarti. Iya, senior kita. Iya. 2007. Wow, udah lama juga 2007 sekarang 2021. Iya, pokoknya yang anak-anak Car Wash yang di Jakarta khususnya, yang di Jakarta sebenarnya udah gak heran dengan wajah-wajahmu ini. Iya. Ya, kadang saya malah yang heran Iya, sudah gak heran dengan wajah-wajah yang pemain-pemain lama ini. Jadi semua yang pemain lama Car Wash, khususnya bukan owner ya, kita sebagai pengelola. Dari pengelola ini, Mas Yadi dengan Mas Utik ini udah familiar. Karena Mas Yadi juga sempat melalang buana. Iya. Sampai kemana Mas? Samarinda. Terus Manado pernah ya? Pernah. Manado pernah? Oh belum, malam Belum ya, Pak Firun yang Manado ya? Iya. Samarinda. Oke, kita mau cerita sharing-sharing nih tentang pengelolaan Car Wash nih Mas. Ya saya mau sedikit pamer dulu. Embos ini kan lagi buka franchise pertama. Sebenarnya franchise pertama itu kami itu di Samarinda. Banjarmasin Pak ya? Banjarmasin. Cuman belum ada realisasi sampai sekarang ini. Ini saya mau minta komentarnya Mas Yadi sama Mas Utik nih. Tentang franchise Embos ini seperti apa? Ini kan bukti dari apa ya? Hasil kerja keras saya sama Pak Firun, meyakinkan orang mau beli franchise-nya Embos gitu. Nah kalau diikuti dari perjalanannya ini tak giring-giring saya, tak giring komentari Embos sih. Ngikuti perjalanannya Embos ini, saya sama Pak Firun ini berkolaborasi, meyakinkan nggak dulu? Aku ya kaget aja, Mas Utik kok bisa sampai megang berapa cabang? 2, nah ini aku kaget maksudnya. Komentarmu dia chat. Embos sih, santai ngomong rasa resmi koyok gue map ngono santai. Ya dulu sih nggak mikir sampai sejauh ini ya Pak. Nggak ya, sama sekali. Nggak ada pikiran sejauh ini ya. Cuma intinya ya saya mikirnya ya kalau sampai sama Pak Firun itu pasti klop gitu karena ya itu tadi 2 orang, maksudnya 2 pemimpin itu nggak bisa misalnya satu lane. Berbeda jalur. Nah betul karena porsinya masing-masing. Bis kan nggak mungkin supirnya 2 kan, Yeah. gitu. Makanya kan ada kondekturnya kayak ya itu contohnya kayak Pak Firun ini sebagai supirnya, betul. Pak Kris sebagai kondekturnya gitu. Nah itu ya jadi bisa berkolaborasi lah jadi nggak benturan. Terus istilahnya gua pandang di sini, kita kan memang baru masuk itu 2014. Ya. Aku baru masuk ke Pak Firun 2014. 2014 di Embos. Sekarang 2021, 7 tahun. Jual franchise kita baru 1 tahun ini, ya Pak ya. Jual franchise kita baru 1 tahun atau 2 tahun sih? 1 tahun. 1 tahun ini. Ya langsung laku 2 sebenarnya, tapi yang 1 belum realisasi. Nah ini yang 1 sudah realisasi nih. Udah notaris hari ini gitu. Udah notaris di Jakarta Timur gitu Mas. Sampai segitunya enggak sih sebenarnya. Aku dewe kadang nggak percaya masalahnya, nggak percaya dengan apa ya, kok iso jualan franchise. Karena aku berpikir dulu yang bisa jualan franchise itu orang-orang yang kelasnya udah pegangannya miliaran, uang miliaran gitu baru bisa jualan franchise gitu.
Tapi ternyata kita diberi kepercayaan untuk mengelola usaha yang nilainya miliaran juga. Kayak kita semua ini kan dikasih kepercayaan kan. Jadi kepercayaan nilai usahamu itu udah gede. Kalau di Jakarta, Jabodetabek itu kan udah gede. Jadi intinya dalam hal ini sebelum kita bahas IDW, dalam hal kita semua bisa ternyata seperti itu tuh bisa. Karena apa? Tak delok. Meyakinkan orang yang datang, pelanggan semua yang datang itu kan punya mobil. Punya mobil pasti orang punya duit kan begitu. Nggak mungkin kan orang yang penghasilannya cuma 5 juta dia numpaknya mobil kan nggak ada. Jadi situ kita bisa ngomong gitu kan. Kalau media saya memang media sosial seperti ini, gitu kan. Itu maksudnya. Jadi saya juga berharap. Aku sih dalam hatiku nggak berharap kancaku do mati kabeh. Ben aku karo Pak Kirun tok sing enggak begitu. Ini dalam hatiku nggak berharap. Makanya aku selalu support. Kowe neng dia tak support. Sorry ya. Ini siapa Mas Yadi. Kita pernah referensi dia Pak ya. Referensiin gitu kan. Artinya aku ayo kalau kita bisa kolaborasi kenapa Mas Yadi enggak? Itu maksudnya. Itu. Ya dulu sih ada Pak. Mas saya mikirnya gini Pak. Ya saya kalau misalkan ya maaf nih mau masuk MWAS itu, saya bingung lens saya di mana gitu loh. Dan sedangkan saya takutnya nggak bisa ngimbangi Pak Kris sama Pak Kirun gitu aja sih. Ya saya seneng banget misalkan bisa gabung sama MWAS itu seneng banget lah. Kebanggaan buat saya. Cuman ya itu saya bingung lens saya di mana gitu loh. Nggak mungkin saya ngurusin istilahnya kan. Ya saya orang lapangan juga Pak. Ya, saya juga orang office juga ibaratnya. Ya saya bisa office, bisa lapangan. Cuman kan di lapangan sudah ada Pak Kirun, di office juga ada Pak Kris gitu loh. Dan saya bingung mau di mana. Plotmu di mana? Iya. Iya. Ya iyalah, udahlah. Ini informasi aja lah ya. Istilahnya informasi kalau MWAS sudah ada franchise-nya gitu loh. Jadi ini untuk motivasi kita semua yang ada di sini. Sebenarnya kalau kita itu bisa dan mampu mengelola cucian itu lebih dari 3 atau 4 sebenarnya. Ada potensi dalam diri kita sebenarnya ada. Sebenarnya masih ada lain yang kosong loh di sini. Office boy ya. Office boy. Kepolisian. Jujur aja. Terima kasih. Saya masih bingung nih siapa yang tepat ini. Iya, benar Pak Ria. Masih ada lain yang kosong di sini. Kepala office boy minimal. Nah, jadi saya pengen saya punya harapan tuh masalah kebersihan ini ada yang handle 1 orang. Beneran. Cuma saya belum siapa ini kira-kira itu yang masuk di bidang ini. Pak Kirun, terima kasih banyak atas tawarannya. Saya nggak nawarin. Terima kasih banyak sebagai ketua office B. Saya nggak nawarin, cuman ini masih ada job di situ belum terisi. Ya lumayan loh. 5 outlet sekarang Pak Kris. Kalau outlet budgetnya 1 juta lumayan, 5 outlet bisa. Udah 5 juta udah, itu belum bonusnya loh. Kalau memang sesuai dengan harapan perusahaan masalah kebersihan Bisa mengkulak. iyalah bisa kita kasih bonus. Tapi Mas Yadi sekarang di mana posisinya? Saya di BSD. Nanti biar teman-teman biar MWAS ini tahu Mas Yadi. Saya di BSD. BSD ya, pegang Karwas juga. Karwas juga. Potensinya seperti apa kira-kira Karwas sana? Bagus Pak. Untuk di sana itu ya istilahnya sekarang BSD maju pesat Pak. Untuk kalangan menengah ke atas. Di sana ya? Kalau maksudnya gimana? Saya di Serpong. Serpong. Serpong ada berapa cabang? Serpong ada 1. Satu. Konsepnya gede juga ya Mas ya? Konsepnya gede juga. Gede. Jadi ini teman-teman ini sebenarnya pemain Karwas semua, pengelola lah istilahnya, pengelola. Jadi kelasnya itu sebenarnya udah kelas berat di bidang Karwas. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak ditahu gitu loh dari Karwas. Dari mulai mobil masuk sampai mobil keluar itu udah tahu semua bidangnya itu kan. Itu artinya sudah menguasai Mas ya. Kalau udah begitu udah menguasai. Nah tinggal bagaimana memanage orang sebenarnya. Orangmu berapa sekarang? Saya 9. 9. Berapa Mas? Saya 10. 10 orang. 10 orang berarti dipanjangin shiftnya ya? Iya, dipasang. Sampai malam gitu kerja. Iya.
Konsep semua sekarang sama Mas ya? Sama. Konsep cuci mobil itu sekarang semua sama, dikasih makan, terus Dikasih namanya? mes. Dikasih mes begitu sama semua. Sama. Dimasakin semua sama. Iya, sama. Nah sekarang kita bicara ini Mas, bicara owner. Owner sekarang ini lebih enak mana? Dari zaman ownernya kita dulu sama owner sekarang ini enak mana? Ya, saya sih ya Pak, ya belum ini ya. Maksudnya kalau owner tuh ya tergantung kita juga sih sebenarnya. Kalau kita Enggak, konsepnya kan kita udah beda sekarang. Ya. Konsep cuci mobil dulu kan uang makan. Ya. Itu sudah ketinggalan, Ya. sudah kuno. Iya. Iya kan? Lambat laun kita dirubah konsepnya sekarang seperti ini. Kalau konsep seperti ini bagus pasti diadopsi cuci mobil semua. Iya. Jabodetabek ngadopsi semua termasuk punyamu kan. Iya. Embos ini juga bukan pencetus loh. Iya. Kita akui Embos ini bukan pencetus konsep seperti ini. Iya. Embos ini jiplak konsep istilahnya. Iya. Konsepnya kita jiplak. Kita kan mantan alumni Carlos lama nih. Iya. Ya kan, konsep yang dulu tuh kalau diterapkan sekarang masih efektif nggak menurutmu? Ini tak halusin nih bahasanya. Kalau pertanyaan tadi kasar, ini tak halusin bahasanya. Konsep yang dulu tuh kalau diterapkan kembali ke konsep dulu itu masih efektif. Soal makan maksudnya. Semua. Semua. Kayak makan, makan kan diganti uang makan. Ya. Terus tinggal seperti apa itu? Oh enggak ini Pak, nggak bisa. Maksudnya untuk sekarang Itu ya. kan dari sisi kita kan. Nggak bisa, nggak masuk lah buat anak-anak dan bahkan malah jadi ya kayak gitu, ntar gonta-ganti keluar masuk anak-anak cucian lagi gitu. Karena merasa apa ya kurang lah Pak anak-anak. Mas, kalau kita bicara gonta-ganti, kita ini dulu nggak pernah ganti orang. Iya. Malah sekarang ini lebih banyak ganti-ganti daripada kita dulu. Ya karena sekarang gonta-ganti banyak karena kita karpos banyak Pak. Oh itu ya dari situ Ya. penelitiannya dari situlah ya. Oh. Semakin banyak karo semakin banyak pilihan gitu. Karena kalau misalnya di sini Oh berarti dulu kita terpaksa dong kerja. bukan terpak ya karena kita tahunya di karpos saja Pak dulu. Maksudnya ya kita Karpos tahunya di tersebut. karpos satu itu aja. Tarus tersebut yang kita ketahui waktu zaman dulu. Oh maksudnya kita belum punya wawasan ya setelah ya Pak? Belum. Kalau Oh bocah sekarang itu yang bikin banyak wawasan tuh ada media sosial ya Pak ya? ya. Makanya dia kadang ini bocah saya ini kadang masih kerja di situ nyaman aja cari kerjaan lain Iya. ngelamar di tempat lain loh. Dan nyari yang tertinggi Pak intinya. Iya, dia banding terus. Dan pada akhirnya nanti balik lagi. Nah zaman kita dulu, ya kita kan belum ada handphone ya Mas ya, Ya. belum ada handphone secanggih sosial media sekarang. Ya uang makan gue 10.000, gajine enggak ada. Ayo loh aku. Ya, uang makan itu saya ceritain ini Pak ya, saya pernah itu ya, uang makan 10.000, saya pengen banget makan sate Pak di tempat Pak Haji Madura. Iya. Ya, satenya luar biasa enaknya ya. Nah itu, uang makan 10.000, makan sekali Pak, saya cuma pengen makan sate itu Pak, sekali doang. Sehari makan sekali saya akhirnya, ya karena uang makan habis. Iya, saya tahu. Iyalah Mas, aku kelingan di zaman di Makro dulu 2009 pertama aku masuk kerja itu di karwosnya Pak Cipto. Itu uang makan 8.000. Enggak bener loh 10.000. 8.000. Sedangkan sego pecel, gado-gado apa sih itu? Yang ada nasi. Ya gado-gado. Iya, nasi gado-gado itu 6.000. Berarti kan sisa 2.000. Rokok jarum super sebatang itu 1.500. Berarti sekali makan, uang makan sehari itu sekali makan nyisa 500 rupiah kan zaman dulu. Itu diwarek-warekin. Terus makannya tuh nggak kayak anak sekarang loh dulu. Iya. Makan itu setengah jam itu rasanya serawe enak. Kayak kopi, kayak kolek rame. Iya. Anak sekarang kan enggak, udah dienakin kadang gitu kan. Udah dienakin, udah semuanya. Makan masih 1 jam. Terus saya geletak, saya udut saya kopi, sanggup kopi gitu kan. Iya. Itu bedanya, mentalnya memang beda. Mental pendidikannya beda anak dulu sama anak sekarang. Makanya mau cari supervisor jebolan anak sekarang itu agak susah. Ya Pak Kirun ya? Ya susah banget Pak. Itu agak lumayan susah lah nyari jebolan supervisor zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya kita inilah yang jadi ya kan, yang jadi kita ini. Ya, karena tahu istilahnya ya belajar mau benar-benar dari nol. Ya terima kasih banyak lah intinya kalau namanya. Ya sekolah lah kita ini sekolah. Sekolah. Kita ini sempat pendidikan Mas karena backgroundnya ya aku memang orang nggak sekolah kan sama kita ini semua Sama, iya. orang nggak sekolah makanya
ada pendidikan lah istilahnya kan, pendidikan di. Saya masuk bangga Pak, istilahnya jebolan dari sana juga bangga. Bisa istilahnya ya, bisa nyupir lah, ini bisa nyupir dan tahu komputer. Oh dari sana. Ya? Tahu istilahnya program apa istilahnya yang Iya, aku tahu. Karena kamu dulu yang apa? Yang pertama tahu sistem itu kamu. ya Aku ingat Mas, pas di Kelapa Gading. Dolanan kartu nih komputer ini bos ini apa ya? Neng pos ngarep ya. Wih, Pak, wah dolanan layangan. Aku nggak tahu apa itu komputer nggak tahu aku. Aku ngerti itu dolanan kartu, foto kartu ya. Di situ. Ya, walaupun piye ya, perjalanan kita ini kadang di Karwos ini sampai saat ini kita bisa kumpul kayak gini tuh kadang ya apa yang mau kita ceritakan itu tetap masa-masa kemarin yang sudah kita lewati bersama. Tapi tidak semua jebolan-jebolan kita ini jadi di Karwos sampai saat ini. enggak banyak Pak, banyak yang oleh profesi juga banyak. Mereka rata-rata jadi apa? Ada berapa sih yang jebolan kita ini yang satu angkatan lah istilahnya dari dulu itu sampai sekarang ini ada berapa orang yang masih di Karwos sampai saat ini? Ya kalau misalkan 100% kurang lebih 30-40% apa yang di Karwos? Yang di Karwos sekarang? Yang ini ya, seleting kita ya. Iya maksudnya ya. Iya. Cuman nggak semuanya berarti di Karwos. Enggak. Ya karena ya istilahnya yang mereka lakukan kita yang diangkat dulu tuh Pak. Maksudnya yang kita ada potensi di Karwos dulu istilahnya. Jadi leader lah, kan jadi leader dulu. Yang mereka yang seleting kita kan masih monoton kayak gitu aja. Emang nggak ada pikiran untuk Berkembang. Ya mungkin karena mikirnya nyari duit aja sih. Mas ini kalau ada pertanyaan, kamu sudah selesai belum mencari jati diri? Artinya gini, pertanyaanku tak sederhana nih lah. Gue wis mantep belum nang bidang Karwos?